Ya, sekarang saya akan mau membagikan beberapa shortcut keyboard gitu ya, yang saya gunakan. Berhubung ini yang saya gunakan VS Code gitu, Visual Studio Code. Kalau kalian mungkin pakai Sublime atau mungkin ya, atau yang lainnya, ya mungkin ada beberapa shortcut yang berbeda gitu. Ya, tergantung text editornya. Nah, saya sekarang yang VS Code aja lah, yang sering saya gunakan gitu. Inilah, langsung aja ya masuk ya, shortcutnya. Yang pertama untuk komen ya, kayaknya ini semuanya tahu sih, pakai kontrol slash gitu, itu komen satu line. Oke, lanjut ke seleksi. Oke, kalau kita seleksi gitu, seleksi kata itu bisa pakai kontrol. Nah, kontrol shift-nya juga ditekan, kemudian pakai arrow-nya. Misal arrow kanan berarti seleksi satu kata yang di sebelah kanan gitu. Nah, kalau diklik dua kali jadi dua kata gitu. Pemisahnya itu tanda baca sih biasanya gitu. Kemudian untuk ke kanan ke kiri juga bisa pakai kontrol ya, biar langsung cepat gitu, cepat satu kata. Kalau misal kalian nggak mau megang mouse gitu ya, bisa langsung pakai kontrol kayak gini, langsung diketik gitu, langsung diganti gitu, aman, lebih oke daripada kalian satu-satu kayak gini ditekan terus gini, ini lama, nggak presisi juga. Oke, mending nggak pakai gini, kemudian pakai shift cek langsung diblok gitu, lebih enak. Seleksi kata itu juga bisa pakai double click ya, double click kayak gini. Nah, kalau kita double klik nanti satu kata bakalan terseleksi. Nah, oke, itu untuk seleksi. Oke, sekarang mungkin multiple selectnya. Nah, ini yang biasanya berguna. Misalkan mau edit bersamaan gitu, ini di end line dari start sama di interact ini. Nah, kita bisa pakai altnya ditekan, kemudian diklik di bagian mana yang mau kita edit secara bersamaan gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, kursornya ini kan aktifnya ada 3 gitu. Nah, kalian bisa gunakan, misal mau nambahin sintak apa gitu di sini, aman gitu. Delete-nya juga bisa pakai kontrol ya, untuk mendelete satu kata lebih cepat kayak gitu. Kemudian ada multiple select yang untuk nyeleksi kata yang sama gitu. Misal ini toggle function. Nah, toggle function ini kalau di editor langsung keluar nih, toggle function dimana aja yang dia dipakai pasti di highlight gitu, tapi nggak di select. Nah, caranya nge-select tadi, jangan lupa select satu kata ini, bisa pakai double click atau bisa pakai control tadi, control shift arrow. Setelah itu pakai control D. Nah, ini langsung menyeleksi kata yang sama kayak gitu. Jadi misal kalau kalian mau ganti nama variabel gitu, jadi nggak perlu ganti satu-satu gitu. Misal aku pengen ganti function ini biar function ya benar. Oke, jadi kan yang lain nggak jadi error gitu. Caranya ya kayak tadi, double click, control D, kemudian function gitu. Nah, semuanya jadi terganti gitu, aman, jadi lebih safe. Oke, lanjut multiple selectnya. Nah, kadang ada beberapa case yang kita mau ganti, cuman harus ada case sensitifnya. Nah, contohnya kayak gini, ini ada toggle ya, toggle function. Aku mau ganti kata toggle ini dengan switch gitu. Nah, cuman kan di sini ada nama fungsi pakai toggle juga. Nah, kalau misal kita langsung kontrol D, nah nama fungsinya ini terselect juga gitu. Nah, sedangkan saya nggak mau gitu, harus ada case sensitifnya. Gimana caranya? Itu bisa shortcutnya pakai LTC. Nah, LTC ini di sebelah sini nih bakalan aktif gitu. Tapi awalnya ya jangan select dulu gitu. Nah, setelah kosongan kayak gini, tadi di sini, kemudian pakai LTC, lihat di sebelah kanan ini sampai dia aktif gitu. Nah, setelah diaktif dia bakalan nge-select pakai
metode case sensitifnya gitu. Kalau misal toggle-nya huruf kecil semua, bakalan diselect huruf kecil semua gitu. Nah, jadi kalau misal Ctrl D, nah yang nama function ini nggak ikut ke select kayak gitu. Itu berlaku juga sama searching ya, Ctrl F. Nah, Ctrl F ini searching kata gitu, bisa pakai case sensitifnya di sebelah sini gitu. Oke, lanjut perpindahan line. Oke, ini yang sering menurutku lebih praktis pakai shortcut ini ya, daripada kalian Ctrl X, Ctrl V gitu, kan nggak enak gitu. Misal ada warning UI. Nah, warning UI ini saya mau taruh di atasnya if gitu, biar keluar dari scope-nya if. Bisa pakai ALT, kemudian arrow. Nah, kayak gini langsung, nggak perlu kalian Ctrl X, Ctrl V atau Ctrl C, terus kalian delete, kemudian taruh di atas Ctrl V gitu. Itu lebih susah gitu, lebih apa ya, lebih ribet lah menurutku, lebih makan waktu gitu. Yang penting kalian select line-nya yang mana, bisa langsung ALT atas bawah gitu. Atau kalian mau pindah satu bagian gitu, di select dulu pakai shift ini, select if-nya, kemudian aku mau keluarkan dari if yang di atas ini biar lepas gitu, ALT atas gitu, udah aman kayak gini. Nah, buat perapian buat agar rapi gitu, kan bisa geser-geser ya. Kalau misal kita tab itu kan ke kanan, nah kalau mau ke kiri bisa pakai kontrol ini, kontrol kurung kotak sebelah kiri tuh, kayak gitu ya. Untuk merapikan seluruh codingan sebenarnya langsung bisa pakai satu shortcut sih. Misal ini saya berantakin gitu ya, nah ini kan udah berantakan. Nah, bisa pakai Alt Shift F tuh, langsung rapi semuanya, langsung sesuai scope-nya gitu, itu lebih rapi. Kalau mau untuk shortcut yang lain mungkin ya, kalau misal kalian dapat error gitu, errornya di line berapa gitu kan, di compilernya pasti ketahuan gitu, pasti ada gitu. Nah, caranya biar kalian nggak scroll, nggak lihat ini gitu, lihat line-nya, kalian bisa gunakan Ctrl G. Ctrl G ini nanti di atasnya, nah akan muncul, kemudian kalian bisa ketik gitu, line berapa tadi misal yang error gitu, 21 misal. Nah, ini langsung kelihatan gitu apa gitu, kayak gitu pakai Ctrl G. Nah, satu lagi mungkin untuk rename ya, rename class ya. Kalau kalian buka apa, satu project gitu, satu project dalam satu folder di text editor VS Code ini. Nah, setelah buka kayak gitu kalian bisa rename class gitu. Nah, kalau misal ini ya, saya select gitu satu kata ini, kemudian aku pakai F12. Nah, ini langsung bisa aku rename namanya gitu. Ini nanti refactor yang lainnya bakalan ngikut seperti itu. Nah, mungkin untuk cari file juga. Jadi kalian misal kalau mau cari file gitu yang di sini kan, kalian nggak perlu buka folder ini satu-satu gitu, filenya yang mana gitu. Jangan, lebih cepatnya shortcutnya pakai Ctrl P. Nah, Ctrl P ini langsung ngefilter semua file kalian gitu. Misal aku mau trigger gitu, nah ini langsung ada file trigger, water trigger, file trigger gitu. Langsung saya enter, langsung buka filenya gitu. Jadi nggak perlu lihat di kolom yang sebelah sini. Oke, lagi mungkin untuk kolom ya, untuk kolom biar penggunaan satu screen kalian lebih maksimal, itu bisa gunakan Ctrl backslash. Ctrl backslash ini langsung buka dua tab sekaligus. Nah, ini yang keren. Kalian bisa lihat referensi kode di sini gitu, atau langsung kalian bisa kode yang sebelah kiri, gunain yang sebelah kanan juga gitu, biar lebih enak lihatnya seperti itu. Dan mungkin kalau misal ini ya, ini kan lebih ya, butuh word wrap. Nah, kalau word wrap itu bisa pakai Alt V, kemudian pilih W gitu. Sebenarnya di kolom ini ya, di sini. Nah, view
world map gitu. Pakai ALTZ bisa. ALTZ ku ini soalnya dipakai buat Nvidia jadi susah. Jadi gini ya, untuk pindah gitu ya, kalau kalian mau ngetik ya, ini kan di tab yang pertama aku mau pindah dan nggak mau nyentuh mouse gitu, bisa pakai Ctrl 2. Nah ini langsung pindah ke tab yang kedua gitu. Kalian bisa lihat, kalian bisa ngedit di sini. Kemudian aku mau pindah ke tab yang pertama, Ctrl 1. Nah ini langsung pindah lagi yang pertama kayak gitu, lebih cepat ya. Lebih cepat jadinya, lebih enak ya. Mungkin satu lagi ya, sebenarnya di VS Code ini punya kayak metode Git sendiri gitu. Git kan bisa tahu file, perubahan file gitu. Nah di sini ini juga baca kayak gitu. Oke, jadi misal kalian fokus di satu coding gini, satu file gini, kalian bisa buka di sebelah kanan sini. Nah ada open change ini, sebelahnya kolom ada open change, bisa diklik. Nah ini ada perbedaan-perbedaan yang sudah kalian lakukan gitu ya. Mungkin ini bisa jadi referensi gitu ya, sebelum ngepost atau sebelum ngecommit dikit. Balikinnya ya tetap kayak gini, pakai klik tadi yang sebelah kiri sendiri. Oke, gitu aja. Dan kemudian untuk shortcut keyboard, sebenarnya untuk VS Code kalian bisa lihat semuanya itu di file, preference, shortcut keyboard ini. Keyboard shortcut ada shortcutnya gini, Ctrl KS itu. Nah di sini ini udah banyak banget sih shortcutnya. Tapi yang sering saya gunakan itu yaitu, kalau kalian mau baca lebih lagi itu bisa di sini. Ini juga bisa diganti seingat saya. Tuh ada tombol editnya, bisa diganti shortcutnya yang kalian mau kayak gimana, kayak gitu. Kalau kalian punya shortcut yang biasa kalian gunakan dan belum saya obrolin di sini, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Oke, gitu aja sih sharingnya. And see you the next time. See you in the next video. Bye.